Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah tentang masalah sumpah. Allah berfirman wahfadzu aimanakum dalam surat Al-Maidah. Jagalah janji-janji kalian ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian dari sumpah yang tidak sengaja kalian ucapkan, ya lagwu yang sia-sia, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah menghukum kalian akan dengan sumpah yang benar-benar kalian benar-benar sengajakan sumpah tersebut, memang kalian niatkan. Fakafaratu, kalau kalian tidak bisa menunaikan sumpah kalian, maka kafarahnya adalah it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Maka berikanlah makan kepada 10 fakir miskin dari makanan yang biasa yang kalian makan, yang sedang, atau kalian beri baju kepada mereka buat 10 orang, aw tahrir raqabah, atau kalian memerdekakan budak. Famalam yajid fasiyamu thalatha ayyam. Kalau kalian tidak bisa memberi makan 10 orang, kalian tidak bisa memberikan 10 baju kepada orang miskin, kalian tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Inilah kafarah bagi sumpah kalian jika kalian bersumpah. Kalau kalian melanggar, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Di sini ada perintah kepada Allah untuk menjaga sumpah. Jadi orang muslim tidak bermudah-mudahan untuk bersumpah. Kalau dia sudah bersumpah maka dia jaga, jangan dia langgar. Firman Allah, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, ditafsirkan dengan 3 tafsiran. Pertama, janganlah kalian bersumpah dengan sumpah palsu. Jagalah kalau kalian bersumpah jangan dengan sumpah dusta. Yang kedua, janganlah kalian perbanyak sedikit-sedikit sumpah, tidak boleh. Sumpah sesekali. Nabi juga pernah bersumpah, ya. Diriwayatkan sekitar Nabi 23 tahun berdakwah, dia bersumpah sekitar 80 sekian. Karena banyak hal-hal penting yang dihadapi oleh Nabi, tapi setelah dihitung sumpah Nabi sebenarnya sekitar 80 sekian saja. Ya, jadi Nabi tidak terlalu banyak dibandingkan 23 tahun. Sementara kondisi selalu berubah-ubah, perlu penekanan dan yang lainnya. Maka seorang mukmin tidak banyak bersumpah, tapi kadang-kadang boleh. Ketika ada keraguan atau ada sesuatu yang perlu ditekan, dia bilang demi Allah wallahi, enggak apa-apa. Yang ketiga, dari makna wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, artinya jangan kalian langgar. Usahakan tunaikan sumpah kalian kalau itu tidak melanggar syariat. Jadi wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, maknanya ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jangan sumpah bohong. Jangan sumpah bohong. Yang kedua, jangan banyak sering-sering bersumpah. Sumpah sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit sumpah. Yang ketiga, jangan sampai melanggar sumpah yang sudah kalian tetapkan. Ingat, kalian bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersumpah dengan siapa? Bersumpah dengan Allah. Bukan sumpah dengan yang lain, karena sumpah dengan nama yang selain Allah syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Ketika kita bersumpah demi Allah, kita bermuamalah dengan Allah. Maka waspada, ya. Jangan sampai kita sumpahnya bohong. Betapa banyak orang sumpah bohong, di antaranya untuk melariskan dagangannya. Di antara orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-munafiq sil'atahu atau al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah bohong. Ini banyak ya. Jual barang sumpah, ini barang baru kok, baru kemarin ambil. Oh, masih segar, padahal enggak segar, banyak sekali. Ya, ini saya enggak ada untungnya loh. Atau saya untung cuma 5%. Bohong ya. Saya ini barang langka, banyak ya. Banyak orang bohong sampai dengan sumpah palsu agar barangnya laku. Orang kalau dengar sumpah, dia percaya sama Allah. Orang yang sudah bersumpah kok. Maka dibeli barangnya, ternyata barangnya tidak benar, tidak sesuai sumpah tidak benar. Kemudian di antara sumpah palsu yang Nabi SAW mengatakan tentang dosa besar adalah al-yaminul ghamus. Kata Rasulullah SAW ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Ya Rasulullah, apa itu dosa besar? Qala al-isyraku billah, buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza? Kemudian apa? Tsumma uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tsumma madza? Kemudian apa? Al-yaminul ghamus. Al-yamin al-ghamus. Al-ghamus artinya menenggelamkan. Al-yamin tangan kanan ditenggelamkan, itu sumpah yang menenggelamkan. Qultu wa mal yaminul ghamus? Kata sang perawi yaitu Abdullah bin Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, apa itu al-yaminul ghamus?"
Kata Nabi SAW, alladhi yaqtati'u malam ri'im muslim wa huwa fiha kadhib. Itu seorang yang mengambil harta orang lain dengan kedustaan. Dengan kedustaan. Jamil Ghamus disebut sumpah yang ghamus, yaitu menenggelamkan orang dalam neraka jahanam. Mengerikan. Ini sering terjadi. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, seandainya dia bersumpah untuk ambil sedikit, apakah masuk neraka? Kata Nabi SAW, kalau dia mengambil barang saudaranya, sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil api neraka. Maka jangan ambil. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana syai'an yasiran, bagaimana kalau kita ambil sedikit saja? Kata Nabi, wa in qadiban min araq, meskipun hanya kayu siwak. Kalau itu punya saudaramu, kau ambil, kau bilang demi Allah ini punya saya, masuk neraka. Al-yaminul ghamus. Wa in qadiban min araq, kata meskipun hanya sepotong kayu siwak. Ya, dan ini masalah banyak orang bersumpah mewariskan dagangan untuk mengambil harta orang lain, bohong ya, untuk menang dalam persidangan, bersumpah. Yang kedua, di antara yang harus dijaga yaitu jangan sampai terlalu banyak sumpah. Sedikit sumpah sedikit sumpah sehingga orang tidak hargai dia. Nah, orang ini mau bersumpah. Harusnya seorang mengagungkan Allah. Dia tidak pasang nama Allah kecuali dalam perkara yang sangat penting. Perkara yang urgent baru dia mengatakan demi Allah. Adapun sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah, diobral, orang sudah tidak anggap. Ini apa ini sedikit demi Allah, sedikit demi Allah. Jangan. Yang ketiga, yang dijaga dari sumpah, seorang berusaha menunaikannya. Kalau dia bersumpah, dia catat. Dia bernazar, dia catat. Dia bilang, nazartu, atau aku bernazar ya Allah. Kalau dalam hati, belum terkena. Tapi kalau dia sudah ucapkan, demi Allah, kalau aku lulus, aku akan begini. Demi Allah, kalau aku dapat gaji pertama aku, sekian akan aku sudahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, kalau misalnya saya dapat rezeki, saya akan umrah, saya akan haji. Dia catat itu, agar dia tidak lupa. Dia berjanji kepada siapa? Dia bukan berjanji kepada bupati. Dia bukan berjanji kepada gubernur. Dia berjanji kepada Rabbul Alamin yang menciptakan dia. Ketika Allah berikan dia kemudahan, dan dia sudah dapat sesuatu, ternyata dia tidak kerjakan sumpahnya. Ya. Maka seorang kalau sudah bersumpah, jangan dia langgar. Berusaha dia kerjakan sumpahnya tersebut, kecuali sumpahnya adalah sumpah yang salah, atau dia melihat ada yang lebih baik. Misalnya dia bersumpah, kalau saya dapat gaji, saya akan belikan motor bagi ayah saya misalnya. Ternyata, wah, jangan, dia lebih ingin belikan mobil. Terus bagaimana? Dia sudah terjanji bilang belikan motor, dia kafaratul yamin. Ya. Maka dia beri makan, dia melanggar sumpahnya dan dia beri makan 10 fakir miskin. Dan ini tidak berdosa karena dia berpindah pada yang lebih baik. Ini tidak mengapa. Kata Nabi, saya pun punya nazar, kalau saya lihat yang lebih baik saya akan tinggalkan dan aku melakukan kafaratul yamin, kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang bersumpah maka dia harus tunaikan, kecuali ternyata sumpah tersebut sumpah yang haram, ya tidak boleh ditunaikan, ya. Atau kemudian ada perkara yang lebih baik sehingga dia meninggalkan sumpah yang lamanya, dia batalkan, dia bayar kafarah dan dia melakukan lebih baik. Karena Nabi SAW berkata, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayra hadza khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha. Kata Nabi, demi Allah aku ini, kalau aku bersumpah kepada suatu sumpah lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada apa yang aku sumpahkan, maka aku akan mengerjakan lebih baik dan aku akan bayar kafarah, ya, dari sumpah tersebut agar tidak berdosa.